Liburan ke Salatiga dan Kabupaten Semarang mau ajakin kalian kulineran. Bukan hanya tempat kuliner yang punya view alam, tapi mau ajak juga ke tempat kuliner legend dan kuliner unik. Yuk guys, temenin kita kulineran di Salatiga dan Kabupaten Semarang. Hai guys, ketemu lagi di channel aku, Jalan Yuk guys. Liburan ke Jawa Tengah nggak afdol kalau nggak kulineran. Kali ini kita mau ajak kalian kulineran ke daerah Salatiga dan Kabupaten Semarang. Kita bakal rekomendasiin tempat kuliner yang punya pemandangan alam, kuliner legend, bahkan kuliner yang unik. Pagi ini kita mau ajak kalian sarapan di salah satu tempat kuliner yang punya pemandangan alam yang cantik. Jadi sambil makan, kita bisa menikmati keindahan pematang sawah. Kalau cerah, kita bisa dapat view pegunungan juga loh guys. Akhirnya kita sampai juga nih di warung Kinasih. Tempat kuliner kali ini berkonsep Jawa tradisional, punya menu utama, garang asem bambu, dan juga nasi liwet. Yang spesial di sini, garang asemnya menggunakan ayam kampung dan dimasak di dalam bambu. Untuk area makannya tidak begitu luas, jadi kalau lagi rame, siap-siap antri ya. Kalian bisa pilih duduk di sini atau lesehan. Untuk area parkirnya, tersedia area parkir motor dan mobil ya guys. Kalau kalian mau dapat best view, pilih yang lesehan paling depan. Sambil menunggu makanan, kalian bisa menikmati keindahan pematang sawah dan juga pegunungan. Tanpa menunggu lama, pesanan kita sudah datang guys. Kali ini kita pesan nasi liwet 2 porsi, garang asem paket berdua. Selain itu, kita juga pesan pisang goreng, rolade daun singkong, teh hangat, dan air mineral. Yuk guys, langsung saja kita makan. Garang asemnya mantap ya guys, perpaduan gurih, seger, asam dari belimbing wulunya tuh menyatu. Cuma agak kurang kalau dikombinasikan dengan nasi liwet ya guys, lebih nampol pakai nasi putih sih. Cemilannya juga tidak kalah enak, apalagi makannya sambil menikmati keindahan pemandangan. Overall, pesanan kita enak semua, dan total pengeluaran kita makan di sini sebesar Rp91.000. Makan di sini itu, selain makanannya enak, kita juga bisa menikmati keindahan pemandangan. Dari sini, kita mau lanjut ajak kalian ngecil di salah satu tempat makan yang punya view rawa pening. Ikuti terus perjalanan kita ya guys. Tempat kuliner kita kali ini ada di dalam Kampung Kopi Banaran guys. Lokasinya tidak jauh dari exit tol Bawen. Kalau kalian mudik, capek bisa mampir ke sini dulu ya. Dan untuk biaya masuknya hanya Rp5.000 per orang. Nama tempatnya Banaran Skyview. Tempat makannya cukup luas. Selain di area ini juga tersedia rooftop. Jadi kalian bisa pilih nih mau duduk di mana sambil menikmati keindahan pemandangan. Yang pasti view-nya itu juara sih guys. Apalagi di sini kalian bisa mengabadikan momen di spot foto dengan latar belakang rawa pening. Rawa pening merupakan danau alami yang memiliki keindahan pemandangan pegunungan seperti Gunung Merbabu, Ungaran, dan Telomoyo. Untuk menikmati rawa pening, selain dari sini, kalian bisa loh guys datang langsung ke sana menikmati wisata alam dengan naik perahu. Atau kalau tidak, naik saja kereta wisata dari stasiun Ambarawa. Tapi jangan lupa lihat jadwalnya ya. Karena tadi udah makan, kali ini kita cuma pesan french fries, kopi petok, dan smoothies kiwi. Menu makanan di sini cukup beragam dan harganya standar resto ya guys. Seru juga ya ngecil di sini, apalagi menunya itu punya rasa yang unik. Habis ini kita kemana lagi ya? Sore harinya kita mau ajak kalian ke salah satu tempat makan yang ada di Salatiga, yang terkenal ayam goreng dan bakarnya.
Namanya ayam goreng dan bakar Joyo. Tempat makan ini berkonsep Jawa, memiliki 2 area makan, lantai 1 dan juga ada lantai 2-nya guys. Kalau lantai 1 tadi pilihan tempat duduknya tidak begitu luas, di sini jauh lebih luas ya guys. Kalian bisa pilih di area dalam atau di area luar. Untuk pilihan menunya juga cukup beragam ya guys. Dan ini untuk pesanan kita ya guys. Overall makanannya enak semua. Dan total pengeluaran kita makan di sini sebesar Rp198.500. Dan malam ini kita mau menikmati suasana kota Salatiga sekaligus cari jajanan. Kita mau jajan di Milkmo dan Bubur Sultan. Sekalian beli sate ayam Pak Mail atau lebih dikenal sate beringin. Kebetulan di sebelahnya ada ronde, jadi kita sekalian beli ya guys. Nggak afdol ke Salatiga itu nggak jajan ronde. Dan ini makan malam kita guys. Overall sih enak semua ya. Setelah makan kita mau istirahat. Sampai jumpa besok. Selamat pagi guys. Hari ini kita mau kasih rekomendasi salah satu makanan khas dari Salatiga, yaitu sambal tumpang koyor. Kali ini aku mau ajakin ke salah satu tempat yang cukup populer di Salatiga. Sambal tumpang koyor Barakinem. Tempat makan di sini itu homey banget ya guys, apalagi pelatarannya luas dan bersih. Sambal tumpang koyor memiliki rasa yang khas karena menggunakan tempe sangit, dipadukan dengan koyor, cingur sapi, dan tahu. Kalau kalian makan di sini, usahakan datang pagi hari ya guys, apalagi kalau musim liburan. Biasanya sih cepet habis. Dan total kita makan di sini habis Rp40.000. Dari sini kita mau ajak kalian jajan makanan tradisional yang lokasinya tidak jauh dari Satlantas Salatiga. Kita mau ajak kalian jajan nasi jagung. Selain nasi jagung, di sini juga ada kendar pecel, terus ada olahan dari singkong, bahkan aneka macam gorengan ya guys. Dan ini isian nasi jagungnya guys. Hari ini kita jajan beberapa makanan, tapi maaf ya aku lupa video semuanya. Totalnya habis Rp12.000. Siang hari ini udara di Salatiga terasa dingin guys. Jadi cocoknya sih makannya yang anget-anget ya. Gimana kalau kita makan soto aja? Yuk temenin kita makan di Soto Ayam Semarang, Pak Tempung. Di sini tersedia parkiran motor di depan dan untuk parkiran mobilnya cukup luas di area belakang ya guys. Kalau makan di sini biasanya pesen dulu, mau soto dan minuman apa. Untuk menu pendampingnya seperti gorengan, sate-satean itu nanti disajikan bersamaan guys. Tinggal pilih, pada waktu bayar tinggal info nih tadi nambah apa. Tipe kuah sotonya itu bening ya guys, rasanya segar, apalagi ada taburan bawang putih bikin makin gurih dan wangi. Makin nikmat makannya pakai tempe goreng dan sate kerang. Ditambah minumnya kunir asem ya guys. Dan ini total pengeluaran kita. Malam harinya kita mau cobain yang lagi viral di Salatiga. Ada resto berkonsep fine dining start 20 ribuan. Nama tempatnya Orville. Yuk guys, kita langsung masuk aja. Walau tempatnya tidak begitu luas, tapi tenang aja guys, sitting areanya lumayan banyak kok. Ruangannya tidak kalah estetik karena dihiasi dengan berbagai macam pernak-pernik. Pilihan menunya cukup beragam. Kemarin pas kita kesini udah masuk chapter 2 guys, padahal chapter 1-nya aja belum coba. Kalau kalian mau update menu, cek aja sosmednya ya. Dan ini untuk pesanan kita ya guys, walaupun hujan kita tetap beli yang dingin-dingin ya. Kita pesan Kyoto Sunrise, Vanilla Earl Grey Tea, matcha kakigori, air mineral.
Untuk makanannya kita pesan Golden Tamagozilla, tuna hamburg, beef bomb, dan french fries. Untuk platingnya bagus ya guys, gak jauh beda sama yang ada di gambar. Cuma Golden Tamagozilla-nya guys, yang telurnya masih utuh. Kalau di gambar itu dibelah, kayaknya lebih estetik kalau dibelah ya. Tapi it's okay, kita coba rasanya ya. Overall, makanannya enak semua guys. Tapi kalau suruh pilih, kalau selera aku ya, aku suka beef bomb sama minumnya itu Kyoto Sunrise. Dan berikut total pengeluaran kita. Hari ini kulinernya cukup dulu ya guys, lanjut besok lagi. Hai guys, selamat pagi. Hari ini kita mau ajak kalian sarapan dulu nih di Salatiga. Rencana nanti kita mau explore Kabupaten Semarang lagi. Pagi ini kita mau ajakin kalian sarapan Timlo, tepatnya di Timlo Buning. Lokasi Timlo Buning agak masuk sedikit dari jalan utama guys, jadi kalian bisa parkir di depan ya. Suasana makan di sini berasa kembali ke nostalgia ya guys, karena zaman sekarang itu udah jarang ya rumah model seperti ini. Pelatarannya cukup luas, apalagi makin teduh karena ada pohon rambutan yang cukup rindang. Selain itu dipercantik dengan adanya ayunan, makin mengingatkan masa kecil. Kalau mau makan ke sini usahakan datang pagi hari, apalagi hari libur ya guys, karena cepet habis. Selain kalian bisa makan di teras atau pelataran rumah, kalian juga bisa loh makan di dalam rumah. Jadi berasa banget nih lagi main ke rumah nenek. Dan ini pesanan kita guys. Timlo di sini kuahnya bening, isiannya tuh ayam suwir, ati ampla, dan sosis Solo. Overall rasanya enak, cocok banget kalau kalian di Salatiga sarapan di sini. Dan total makan kita di sini habis 45.500. Siang harinya kita mau makan di Kabupaten Semarang lagi guys, karena kota Salatiga itu lokasinya dikelilingi oleh Kabupaten Semarang. Jadi kalau mau kemana-mana itu sebenarnya deket kok guys. Kali ini kita mau ajak kalian makan di tempat yang punya view rawa pening lagi, namanya Panorama. Area parkirnya cukup luas ya guys. Untuk parkiran motor Rp2.000 dan parkiran mobil Rp4.000 ya. Yuk guys, kita langsung saja ke Panorama Resto. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu buat kalian, di sini juga sudah tersedia musola yang lokasinya di dekat parkiran. Tempat makan di sini ada 2 lantai guys. Selain itu tersedia area indoor dan juga outdoor ya. Dan ini untuk area lantai 2. Pemandangannya bagus ya guys. Kalau kalian pilih tempat outdoor lantai 2, lebih enak kalau pagi atau sore hari ya, jadi tidak terlalu terik. Sambil menikmati keindahan rawa pening, kita udah pesan nasi goreng biryani, ayam bumbu lengkuas, nasi putih, bebek goreng, es teh, wedang bledek, dan kelapa muda guys. Mari makan guys. Overall, makanannya enak semua ya guys, dari nasi goreng, ayam bumbu lengkuas, bahkan bebek gorengnya juga enak kok. Dan total pengeluaran kita makan di sini sebesar Rp198.000. Malam hari ini kita mau ajak kalian makan di daerah Bandungan. Kita mau mampir ke salah satu cafe yang lagi hits nih di daerah Bandungan. Nama tempatnya Astoria. Kafenya estetik, romantis, dan culture nih guys. Jadi cocok nih kalau kalian mau nongkrong di daerah Bandungan. Tempat ini bisa menjadi salah satu rekomendasi. Kalau kesini pas hujan dan berkabut, kayaknya suasananya makin dapet deh guys. Oh iya, untuk parkirannya tidak begitu luas, ada parkiran motor dan mobil. Sambil menikmati keindahan malam Bandungan, kita sudah pesan beberapa menu nih guys. Menu di cafe ini, western ya. Overall, makanan dan minumannya tuh enak semua ya guys. Bahkan ada yang bilang menu di sini tuh nggak ada yang gagal. Tapi benar juga sih, dari yang kita pesan, enak semua kok.
Dan total pengeluaran kita habis Rp188.000. Kalau kalian ke Bandungan, jangan lupa mampir ke sini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kalau ke Bandungan, nggak afdol kalau nggak kuliner legend ya. Kali ini kita mau ajak kalian ke tahu omsin yang sudah ada sejak 1980. Di sini proses pengolahan tahunya bisa kita lihat secara langsung ya guys. Selain tahu juga tersedia susu kedelai dan aneka cemilan. Jadi cocok nih kalau mau beli oleh-oleh di Bandungan. Dan ini untuk rincian harganya ya. Dari sini kita mau ajakin kalian makan di daerah Bergas. Kita mau ajakin kalian ke salah satu kafe yang unik karena bangunannya itu ala negeri dongeng guys. Nama tepatnya Loji Londo Coffee. Bangunannya cukup unik ya guys, mirip kastil. Di sini kalian bisa makan di area indoor maupun area outdoor. Karena tempatnya yang unik, bisa dijadikan spot foto. Kalau mau naik juga bisa. Dari ketinggian, kalian bisa melihat bangunannya yang unik atau sekedar mau lihat pemandangan juga bisa loh guys. Dan ini untuk pesanan kita. Overall, makanannya lumayan enak ya guys. Dari sini, kita mau lanjut beli oleh-oleh. Kali ini, kita mau ajak kalian beli oleh-oleh yang lokasinya itu dekat Klenteng Hook Tekbio Salatiga. Namanya Toko Luwes, oleh-oleh khas Salatiga. Di sini ada anting-anting gepuk, ada sambal, dan berbagai macam cemilan. Kalau kalian kesini, cobain keripik tempe daun jeruknya. Mau beli bakpia juga ada loh guys. Toko oleh-oleh di sini itu lumayan lengkap ya guys. Jadi kalau kesini hati-hati sih lapar mata karena banyak banget jenisnya. Gimana guys? Seru kan kulineran kali ini? Semoga bisa menjadi rekomendasi kalian kalau liburan ke Salatiga dan Kabupaten Semarang. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di destinasi berikutnya.